Halo, selamat sore teman-teman setia podcast LPM Semesta. Nah, sekarang ketemu lagi nih sama kami. Dan podcast kali ini podcast yang spesial karena saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani kawan saya nih, Kak Muhtarnya. Say hi dong, Kak. Selamat sore teman-teman. Salam sejahtera serta salam kebajikan. Sengaja memang pada sesi podcast kali ini kami hadirkan Ketua terpilih Presiden Mahasiswa Universitas Madura beserta wakilnya, yang saya yakini integritas dari keduanya ini sudah mumpuni untuk menjabat sebagai pimpinan bagi mahasiswa di Universitas Madura. Namun biar tidak terlalu kaku, saya pasrahkan terlebih dahulu kepada Presiden mahasiswa beserta wakilnya untuk memperkenalkan diri. Bukankah begitu, Mbak Dali? Oke, siap. Baik, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa, khususnya LPM Semesta ya, yang pada kesempatan kali ini juga memberikan ruang bagi kami selaku ketua dan wakil ketua BEM Universitas Madura yang terpilih secara aklamasi. Saya katakan terpilih, bukan dipilih ya. Soalnya kalau dipilih itu berarti sistem musyawarah, tetapi kami terpilih secara aklamasi. Otomatis kami menjadi presiden, ketua dan wakil ketua di sini sudah sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan pedoman pemilihan yang ada di Universitas Madura. Dan terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Hendra dari Fakultas Hukum dan wakil saya Desi Ratnayanti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Ya, itu. Oke, sebelum kita lanjut nih, teman-teman jangan lupa ya, like, comment, and subscribe YouTube kita. Ya, tentunya ketika kita mendengar bahasa Badan Eksekutif Mahasiswa dalam tingkatan universitas, maka tentu ada satu hal yang ingin saya tanyakan, yang memang hal ini nantinya akan menjadi suatu jawaban bagi teman-teman mahasiswa yang mulai dari beberapa tahun yang lalu Universitas Madura itu tidak memiliki badan eksekutif mahasiswa yang tingkat universitas. Sehingga sangat takjub saya kemarin ketika membaca salah satu dari visi dan misinya nomor paslon 1 atas nama Hendra dan Desi, bahwa dalam berbagai kegiatan nantinya yang akan dilakukan, mereka memiliki program unggulan yang akan ditawarkan kepada kita, utamanya untuk meningkatkan kredibilitas daripada mahasiswa Universitas Madura itu sendiri. Yang pertama, berkaitan dengan Universitas Madura hari ini, kira-kira sudut pandang Pak BEM dan Bu BEM ini bagaimana terlebih dahulu sebelum merujuk lebih mendalam? Baik, sebenarnya kita melihat bahwa Universitas Madura ini kan merupakan salah satu perguruan tinggi swasta, ya tertua juga di Madura, ya, dan tentunya kita melihat kualitas universitas itu, entah itu di luar konteks Unira, itu dilihat dari beberapa besar partisipan dari dosen maupun mahasiswa, sehingga di sana pasti terbentuknya kolaborasi, ada keinginan untuk merubah, ada keinginan untuk menjadikan universitas itu tidak hanya sekedar perguruan tinggi saja, melainkan dikenal sebagai universitas yang berkualitas. Dan tentunya itu menjadi salah satu faktor utama, menjadi indikasi awal bagi kami untuk menjadikan Unira ke depannya itu lebih maju, dan tentunya itu harus melakukan kolaborasi dengan teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, dan juga dorongan dari beberapa dosen di Universitas Madura, begitu. Ya, terima kasih. Namun nampaknya karena saya mengingat Adam itu diciptakan kalau hanya sendirian tidak seru, maka diciptakanlah Hawa. Karena kebetulan presiden dan wakil presiden mahasiswa Unira ini laki-laki dan perempuan, maka saya juga perlu suara dari Bu Wakil Presma. Bagaimana tanggapan sampean berkaitan dengan Universitas Madura hari ini?
Ya baik, terima kasih. Menambah sedikit dari Pak Presnya bahwasanya Universitas Madura ini merupakan perguruan tertinggi yang ada di Madura. Dan kita bisa tahu bahwasanya Unirat lahir di tanggal 2 Mei dan lagi akan menghadapi anniversary-nya begitu. Ya. Dan kita selaku rekan-rekan mahasiswa juga tahu bahwasanya akreditasi yang dimiliki oleh Unira itu adalah universitas yang terakreditasi yang memiliki 6 fakultas dengan 10 prodi. Dan perlu teman-teman mahasiswa ketahui bahwasanya sekarang Universitas Madura itu ada pasca sarjana seperti itu. Ya, ada fakultas baru ya. Ya, secara tidak langsung ini kan sudah perkenalan ya selangkah lagi udah maju Unira. Ya. Semoga dengan adanya gedung pasca sarjana dan program pasca sarjana lainnya, ini mampu membawa Unira sebagaimana filosofi yang sering kita dengar bahwa Unira itu merupakan kampus pilihan bijak masa depan. Iya. Oh iya kan, kemarin saat pilihan tuh kakak ada slogannya tuh kak, yang kemarin yang bersatu padu untuk perubahan. Oh iya. Iya boleh. Saya dari kemarin sebenarnya memikirkan hal itu. Ini kira-kira apa ya yang menjadi indikator kok bisa paslon nomor 1 ini mengangkat bersatu padu untuk perubahan. Bahkan sampai saking terlarutnya saya dalam memikirkan hal itu, ketika tidur saya memimpikan narasi itu berjalan dalam diri saya. Ini Kak Jibrilnya. Ya mungkin bukan hanya Kak Jibril yang penasaran, mungkin teman-teman setia podcast LPM juga penasaran ya Kak. Barangkali ya. Sehingga ini perlu dipaparkan Pak Pres dan Bu Pres. Baik, saya sampaikan di sini ya. Ini merupakan podcast LPM yang insya Allah nanti juga biar teman-teman mahasiswa khususnya Universitas Madura itu juga mengetahui apa sih esensi dari slogan itu. Dan tentunya kan saya memahami bahwa tidak ada suatu perubahan itu bakalan tercipta tanpa adanya kerjasama. Kita tahu bahwa Sumpah Pemuda itu pada 28 Oktober ya, pada 28 Oktober itu merupakan salah satu inisiatif dari pemuda, bahwa tidak ada pemuda itu ingin mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia itu melalui persatuan, sehingga ada kemauan dari para pemuda untuk mewujudkan hal itu. Dan tentunya kami juga memiliki inisiatif seperti itu, bahwa tidak ada suatu perubahan itu yang bisa dicapai, bisa diciptakan tanpa adanya persatuan antara kerjasama. Betul. Iya, gitu. Memang sangat benar dengan apa yang tertanam dalam berbagai literatur, bahwa kunci suatu organisasi ini akan semakin eksis ke depan. Saya ibaratkan kampus ini organisasi karena memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan pendidikan yang baik terhadap insan. Nah, salah satu di antara yang tertuang dalam literatur itu sinergitas, intelektualitas, serta kolaborasi daripada berbagai elemen yang ada di dalamnya. Ini akan menjadi indikator maju tidaknya suatu organisasi. Jadi sangat dibutuhkan. Ya, betul. Namun ada yang sangat ingin saya tanyakan kembali ketika saya membaca membaca visi misinya kemarin. Ada istilah kolaboratif, inspiratif, interaktif dan yang lainnya. Sehingga ketika mendengar narasi-narasi semacam itu, diksi-diksi semacam itu, kira-kira wadah yang akan diberikan atau yang akan dipersiapkan oleh ketua terpilih Badan Eksekutif Mahasiswa hari ini untuk bagaimana memberikan dedikasi kepada mahasiswa ini apa saja? Ya, sesuai dengan visi misi yang sudah kami bentuk, ya sudah kami susun, dan tentunya terlebih dahulu kami sampaikan di sini yang menjadi fungsi dasar dari BEM Universitas itu, ini merupakan salah satu organisasi intra ruang lingkup perguruan tinggi, ya, dan tentunya juga menjadi wadah bagi mahasiswa khususnya Universitas Madura. Nah, kami di sini memahami bahwa di dalam visi misi kami itu ada esensi kolaboratif, interaktif. Yang menjadi fungsi dasar di sana adalah bahwa kami akan melakukan pendekatan secara horizontal. Kami melakukan pendekatan secara horizontal terhadap mahasiswa. Di sana lebih mengedepankan partisipasi mahasiswa dengan BEM Universitas, dan tentunya saling mendukung di sana. Kami akan membuat yang namanya ruang aspirasi.
Ya, ruang aspiratif, ada ruang perspektif, dan tentunya ada ruang yang sifatnya aktual. Begitu. Ruang aspiratif ini untuk apa? Untuk mengetahui seberapa besar apa yang dibutuhkan mahasiswa, yang menjadi kekurangan mahasiswa, keluhan-keluhan mahasiswa. Baik itu keluhan dan juga masukan. Ya, yang sifatnya entah itu yang sifatnya sarana prasarana maupun yang sifatnya edukasi. Itu yang ruang aspiratif, dan kemudian kita membentuk yang namanya ruang perspektif. Ruang perspektif ini kita akan mengakumulasikan seluruh argumentasi, ide, gagasan dari teman-teman mahasiswa, dan kemudian ini menjadi satu argumen, satu ide yang bagus, sehingga kami bisa terapkan terhadap kebutuhan mahasiswa. Dan yang ketiga itu ada ruang aktual. Nah, di sini ruang aktual di sini kita akan memaparkan apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa dari sebelum-sebelumnya. Begitu. Salah satu contoh mungkin kita ingin mengadakan seminar nasional, ya mendatangkan tokoh-tokoh nasional begitu kan ke Unira, agar teman-teman juga menambah wawasan baru, pengetahuan baru, dan pengalaman baru. Dan ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari kami untuk menciptakan ataupun meningkatkan aspirasi, ya kemajuan terhadap mahasiswa. Dan juga bagi universitas. Ya, dan tentunya itu terhadap bidangnya masing-masing. Bisa juga nanti adakan study tour ya Kak? Ya. Bisa. Barangkali ya. Sekalian jalan-jalan. Ya. Sebagaimana diksi yang sering kita dengar hari ini, healing kita. Ya, tapi tentunya sifatnya edukatif ya. Tentunya karena ini lingkupnya akademik, maka tur yang dilakukan harus dalam konteks akademik. Sehingga nanti bermuat nilai plus kalau matematika ya kan. Tapi ingat, hari ini juga sering loh terdengar plus itu, tapi dimaknai secara lain, sehingga perlu kita sampaikan kepada segenap pemirsa podcast LPM Semesta hari ini bahwa berbagai kegiatan atau program yang akan dibangun ataupun digusung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Madura hari ini, sekalipun nantinya ada yang bersifat memberikan pesona berbeda ketimbang yang lain. Istilahnya kita belajar sambil bermain, bukan bermain sambil belajar loh. Dari hal itu ini akan menjadi karakteristik. Namun saya pernah menemukan suatu kata-kata dalam berbagai literatur. Ini ada dalam literaturnya Heraklitus. Heraklitus itu salah satu tokoh filsuf pada masa Yunani kuno, kalau nggak salah pada abad ke-13. Kalau disublimasi pada tahun Hijriah, Heraklitus itu hidup pada masa Nabi Isa dan Nabi Musa. Nah, salah satu tuturan Heraklitus di sana ada yang berbunyi begini: Ethos anthropoidaimon. Karakteristikmu hari ini akan menentukan nasibmu di masa mendatang. Sehingga karakteristik yang dimiliki oleh pasangan Pak Pres dan Bu Pres hari ini nantinya akan menciptakan perubahan terhadap Universitas Madura, tentunya lebih maju ketimbang masa-masa yang kemarin tanpa presidennya ya. Karena begini, ibaratnya kan kami hari ini memulai. Kita tahu bahwa di Unira sendiri itu 2 tahun kita tidak memiliki BEM. BEM universitas ya, karena divakumkan, dan tentunya hari ini kita sepertinya harus memulai dari awal lagi ya, reborn gitu kan. Jadi memang tantangannya itu ya bagi kami lebih berat gitu, tetapi kami tetap komitmen bahwa dengan adanya kerjasama dengan struktur kepengurusan maupun dengan mahasiswa, dukungan dari mahasiswa, maka hal itu bisa kami lewati. Karena ini merupakan bentuk pengabdian, pelatihan gitu, di dalam memanage organisasi. Iya. Namun begini Pak Pres, saya kemarin sempat mendengar berbagai macam narasi yang secara perlahan hal ini menusuk saya selaku kaula akademis. Karena miris ketika kaula akademis ini berbicara tanpa data, dan tentunya setiap narasi-narasi yang disampaikan itu seolah menggerus integritas daripada presiden mahasiswa yang terpilih hari ini. Sehingga bagaimana sampean selaku presiden mahasiswa menanggapi berbagai stigma yang digandrungkan terhadap sampean bahwa Presma hari ini itu sekalipun terpilih ini enggak seseru Presma terdahulu, karena tidak ada lawannya. Maka bahkan yang sangat miris itu sampai ada bahasa, anggap sajalah ini hadiah buat mereka. Nah, namun tentunya saya ingin
Presiden mahasiswa dan Bu Pres hari ini menjawab hal itu secara proporsional tentunya. Ya. Bagaimana menanggapi hal itu, Pak Pres? Ya, kalau saya menyampaikan seperti itu, ketika ada teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa yang menjudge seperti itu, mungkin kami anggap itu sebagai kritikan yang membangun, begitu saja. Karena kami tetap bahwa proses-proses pemilihan dari sejak awal sampai perhitungan suara, sampai penetapan itu kami tetap sesuai dengan prosedur. Kami tetap tertib administratif. Dan kemudian ketika ada isu stigma-stigma miring tentang pemilihan Presma hari ini, ya kami itu anggap kritikan saja, kami bodoh amat saja begitu. Karena kami bersyukur bahwa kami masih diberi kesempatan oleh teman-teman mahasiswa, oleh Sivitas Akademika untuk mengabdi, belajar dan juga mengabdi terhadap Unira. Ya, betul. Nantinya ketika sudah ketahuan perubahan di Uniranya, pasti mereka terasa terbungkam. Iya. Ya, Betul. karena sesuatu itu kan jawaban yang pasti, jawaban yang paling cemerlang itu ketika kita menjawab dengan pembuktian. Iya. Betul, Karena memberikan saat bukti. ini teori memang tidak dibutuhkan sebenarnya. Sejatinya bukan nggak dibutuhkan. Gimana sih, Kak? Teori itu penting, akan tetapi Lebih berbagai penting. teori dan Pembuktian. pengimplementasian. Iya. Namun begini, Pak Pres, Ya. saya sangat mengapresiasi ketika barusan tanggapan daripada Pak Pres dan Bu Pres ini dengan adanya stigma-stigma miring hal itu dijudge sebagai kritik yang konstruktif terhadap dirinya selama memimpin ke depan. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, jika suatu negara itu ingin maju, maka perlu ada satu hal yang dikembangkan, yaitu memberikan panggung kritik kepada mahasiswa. Nah, saya rasa hal ini sangat berkesinambungan dengan apa yang barusan disampaikan, bahwa di antara program yang akan digusung nantinya, Presiden mahasiswa beserta Wakil Presiden mahasiswa Universitas Madura akan membuat wadah inspiratif, sehingga hal itu menjadi tempat, menjadi wadah dan menjadi tempat berkeluh kesahnya mahasiswa. Sehingga narasi yang saya sampaikan dari tuturan Rocky Gerung tersebut ini demoga saja menjadi suatu konsepsi yang nanti diijabah oleh Tuhan ke depannya. Iya, bagaimana Presma saat ini menjadi orang tua bagi mahasiswa di Unira. Karena begini juga, ada salah satu dosen di Unira itu menyampaikan kami bahwa ada dua hal yang perlu diselesaikan hari ini. Yang pertama itu kuliah sebagai ranah pribadi untuk masa depan, dan yang kedua itu sebagai pimpinan tertinggi di Universitas Madura. Dan tentunya ini berbicara tentang tanggung jawab, berbicara tentang tanggung jawab yang perlu dipertanggungjawabkan, gitu. Iya, betul. Ya, karena begini teman-teman, sebenarnya kami di sini banyak tanggung jawab yang perlu kami selesaikan. Banyak tanggung jawab yang perlu kami selesaikan di sini sebagai ketua dan wakil ketua terpilih di Universitas Madura. Sehingga ketika kita itu hanya melihat bahwa perkembangan mahasiswa hari ini disamakan dengan perkembangan pasca 98, maka itu tidak steril, karena hidup itu dinamis. Hidup itu dinamis. Dan tentunya mahasiswa itu tidak hanya sekedar menjadi agen perubahan saja, agen pembaruan saja, tetapi mampu menyeimbangi perkembangan global yang hari ini terjadi begitu. Era digital yang semakin maju, mahasiswa itu bukan menghindar, tetapi juga menyeimbangi hal itu. Menghadapi dan menyeimbangi. Ya. Iya. Namun begini ya Pak Pres, saya teringat dengan salah satu bukunya dosen di Uinsuka. Judul bukunya Primo Ergo Sum. Aku mengklik maka aku ada. Ini sangat seru. Banyak buku yang dibaca nih dari tadi. Enggak, itu cuman sempat baca kulitnya saja. Gitu. Kulitnya sudah tahu sama isi. Dari penuturan Pak Pres barusan, bahwa mahasiswa hari ini harus mampu menyeimbangi berbagai macam kecanggihan, utamanya dalam konteks digital. Karena diakui maupun tidak, kita hari ini sedang berada di bawah pengaruh kemajuan teknologi. Sehingga kalau kita lantas tidak mau dengan adanya hal itu, maka kita akan tertinggal jauh.
Nah, akan tetapi fakta di lapangan hari ini dengan adanya kecanggihan teknologi maupun digital tersebut, mahasiswa hari ini bukan lantas mangap teknologi, bukan lantas mangap digital, melainkan dengan adanya kecanggihan teknologi tersebut, banyak mahasiswa hari ini yang saya yakin nih kultur akademisnya semakin tergerus. Salah satu contoh, ketika ada tugas makalah, saking didesak deadline dan malas untuk ngerjain, kita tinggal browsing di Google. Sehingga mahasiswa hari ini, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Tauhid dalam salah satu puisinya, yaitu menjadi mahasiswa copy paste katanya. Nah, untuk pertama, bagaimana Presma dan Bu Presma menanggapi hal itu? Yang kedua, apa yang akan dilakukan untuk kedepannya agar mahasiswa Universitas Madura pada khususnya ini meningkatkan iklim literasi yang sedari dulu ini menjadi suatu kebanggaan bagi mahasiswa, namun nyatanya hari ini hal itu hanya sekadar sebuah narasi yang terdengung tanpa adanya bukti. Kira-kira itu Pak Pres. Saya ingin menjawab yang pertama, bagaimana cara menanggapi. Kita selaku mahasiswa seharusnya sadar kita mempunyai peran menjadi mahasiswa. Yang pertama tadi agen of change, yaitu agen pembaharuan. Kita sebagai mahasiswa yang pastinya bukan siswa lagi, ketika ada tugas seperti makalah ataupun proposal, maka tidak lantas kita langsung plagiasi atau copy paste. Karena nanti ketika kita selesai kuliah selama 4 tahun, kita menambah nama di belakang namanya, kita menambah titel yaitu sarjana, dimana syarat kelulusan untuk kita menjadi sarjana yaitu harus menempuh yang namanya skripsi. Nah, dari proposal, dari skripsi kita ini diwajibkan sebagai mahasiswa tidak lantas hanya copy paste begitu. Karena kita mempunyai gelar sarjana ini merupakan menunjukkan bahwa kita adalah insan akademik seperti itu. Dan yang kedua, perlu adanya kesadaran dari teman-teman mahasiswa itu sendiri. Kita mengajak bagaimana teman-teman sadar bahwa juga penting literasi, apalagi kita sebagai agen pembaharuan seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang kedua bisa ditambahkan oleh Pak Presnya. Ya, memang sesuai dengan perannya kita. Pernah saya baca buku juga. Berarti Pak Pres kita hari ini bisa dikatakan sebagai kutu buku ya. Bisa jadi. Juga. Itu ketika menghadapi suatu daerah yang memang itu masyarakatnya awam sekali, maka yang pertama itu memang nilai konsistensi yang harus ditumbuhkan terhadap mahasiswa. Kesadaran, itu yang terpenting, kesadaran. Itu kalau karena memang benar bahwa menghadapi perkembangan digital yang semakin canggih hari ini mungkin aksesnya lebih mudah. Ketika ada tugas makalah lebih mudah, ya plagiasi sifatnya tetap plagiasi. Secara perspektif hukum itu keliru gitu. Karena saya juga orang hukum. Ya maklum lah. Berbeda kalau saya sebagai anak bahasa Indonesia, tentunya hal itu sudah melanggar kode etik kepenulisan. Iya. Dan yang matematika gimana ya, Pak? Harus berhadapan dengan algoritma mungkin gitu. Dan yang kedua itu mungkin bagaimana hal yang paling fundamental untuk dilakukan oleh BEM UI hari ini untuk teman-teman mahasiswa agar selaras juga bisa menyeimbangi perkembangan digital hari ini. Mungkin kita tetap melakukan program-program, menjalankan program-program yang sifatnya edukatif, dan hal itu tidak lepas dari literasi maupun perkembangan digital hari ini. Misalkan kita pengennya ada room khusus yang nantinya juga melibatkan semua dosen, mahasiswa yang memiliki potensi, mahasiswa yang memiliki prestasi di akademik. Mungkin kita podcast di sana, kita dialog di sana, dan juga mahasiswa yang merasa ada semacam kekurangan di universitas, kita paparkan di sana. Jadi sifatnya transparansi, karena pemimpin yang baik itu kan sebagai pelayan terhadap masyarakat. Iya, jadi posisinya kami pelayan. Iya kan. Kalau istilah dalam konteks santrinya itu sebagai khadimul ma'had di pesantren. Berarti Pak Pres dan Bu Pres hari ini sebagai khadim Universitas Madura. Iya, karena memang sangat miris ya.
Saya teringat kemarin saat ada kunjungan ke Sidoarjo di kampus Unsuri Universitas Sunan Giri. Di sana itu mahasiswa maupun dosen setiap malam Rabu mengadakan tadarus buku. Dari adanya tadarus buku itu, selepas dari apa yang mereka baca, mereka wajib semuanya menginterpretasikan apa yang mereka ketahui dari literatur yang dibaca tersebut. Sehingga dengan adanya hal itu, sempat saya berkomunikasi, sempat saya berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa yang ada di Unsuri. Segala hal, tindakan maupun kegiatan yang dilakukan itu semua ada landasannya, sehingga hal ini menjadi suatu tugas yang penting bagi kita selaku mahasiswa. Namun tentunya begini Pak Pres, ketika membuat suatu program pasti ada yang suka dan yang tidak suka. Ya, betul sekali. Karena hidup memang seperti itu, ada plus ada minus. Sehingga bagaimana Pak Presma dan Bu Presma ini menyikapi hal itu secara bijaksana dan mengingat Universitas Madura itu sebagaimana apa yang sering terdengung dalam telinga kita bahwa kampus yang syarat akan kegiatan yang tentunya ketika saya mendengar kata kegiatan ada berbagai macam organisasi di dalamnya. Nah, berbagai macam organisasi tersebut pasti akan ada crash walaupun hanya sedikit. Sehingga bagaimana Pak Presiden mahasiswa dan Bu Pres mahasiswa hari ini nantinya apabila selama menjabat 1 tahun ini menemukan problematika di kehidupan mahasiswa, hal apa yang akan dilakukan? Kami di sini tetap komitmen bahwa kami tetap merangkul semuanya, mahasiswa itu tidak pandang bulu. Tetap entah itu yang suka, entah itu yang mungkin tidak suka, kami tetap rangkul, tidak ada timpang pilihnya, karena kami melihat bahwa tidak mungkin kita itu bisa menyamakan karakter mahasiswa. Betul. Tidak bisa, pasti karakter mahasiswa itu berbeda-beda, dan bagaimana nanti kita untuk menyikapinya, kita turuti saja karakternya, kita ikuti saja karakternya, bukan kita itu ingin meratakan semua karakter mahasiswa, tetapi kita harus ikut andil terhadap karakter mahasiswa. Sehingga dari itu kita tawarkan program-program yang mungkin sifatnya tetap ilmiah, tetap edukasi nantinya, yang sifatnya membangun. Karena kita sering menuntut negara itu untuk maju, melihat pemudanya. Tetapi jika kualitas pemudanya itu tidak bisa dipertimbangkan, bagaimana ketika negara itu tidak melihat kita? Karena negara itu tanpa melihat pemudanya, sama halnya negara itu tidak memiliki masa depan. Dan tempat terbaik, tempat yang paling strategis untuk menemukan kaum-kaum intelektual, idealis, akademis itu tetap di universitas, lingkungan universitas. Iya. Sangat api ya apa yang disampaikan betul Presiden sekali. Mahasiswa dan Bu Pres. Sampai saya barusan melihat Bu Presnya sedikit termangu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden mahasiswa. Iya, namanya juga pemimpin harus mau bekerja lebih menerima semuanya, harus sabar-sabar Namun juga. kalau poin penting yang ingin saya sampaikan sejatinya satu cuman. Apa? Asalkan Pak Pres dan Bu Pres ini semakin romantis dalam tanda kutip kita harus memandang hal itu secara akademis. Romantis dalam tanda kutip, selalu kompak dalam memberantas segala hal yang nantinya menjadi hambatan, dan selalu bersama dalam merajut asa yang ingin diinginkan. Sehingga nantinya dengan keromantisan tersebut, dengan dasar cinta tersebut, Universitas Madura ini mampu menjadi universitas yang kaya akan mahabbah dengan kecintaan. Kira-kira begitu. Pandang secara universal mungkin kami nggak nolak gitu. Ya. Ada kode-kode. Ya tapi enggak apa-apa lah ya kan. Iya, enggak apa-apa. Biasa humor mahasiswa seperti Iya. Karena tentunya begini gitu kan. Kalau saudara pernah baca salah satu bukunya Avicenna. Avicenna itu nama lain dari Ibnu Sina, bukan Ibnu Sina loh. Ibnu Sina. Dia dipanggil Avicenna. Kata Avicenna itu, cinta
itu ada dua, ada cinta alamiah dan ada cinta naluriah katanya. Cinta alamiah ialah cinta yang didasarkan kepada logika, dalam tanda kutip rasio ini menjadi pengendali, namun tetap tanpa menyampingkan hati yang menjadi rumah daripada berbeda dengan cinta naluriah. Cinta naluriah itu cinta yang dilandaskan pada nafsu, sehingga ketika hal itu saya sublimasi kepada konteks kepemimpinan, cinta yang alamiah ini akan membawa Universitas Madura semakin kedepannya semakin besar dan semakin maju. Nah, berbeda ketika cinta naluriah ini nantinya diimplementasikan di Universitas Madura, maka yang terjadi hanya satu, yaitu pemanfaatan terhadap jabatan yang ada. Sehingga yang paling penting dengan berbagai macam program visi misi yang digusung oleh Prisma hari ini ialah tujuannya satu, untuk bagaimana menghidupi Unira, bukan ngambil hidup dari itu. Ya betul. Betul banget. Betul. Jadi ya kunci dasarnya sebenarnya adalah fokus dan berubah, begitu. Unira dan perubahan, begitu kan. Iya. Jadi ya memang untuk menuju perubahan itu kita harus melihat ke depan. Kita harus melihat ke depan. Dan kita sebagai BEM universitas tentunya harus lebih giat dan bekerja dalam beberapa sektoral, ya. Karena mahasiswa ini sebagai aset negara, sebagai sentral dari perubahan, sebagai subjek dari pembangunan. Jangan jadikan objek, apalagi dijadikan proyek, kan gitu kan? Iya. Ya. Namun begini, kalau kita membaca bukunya Henry Guntur Tarigan, biasa merasa cukup tapi tak mau cukup. Henry ini Guntur Tarigan itu ada salah satu narasi bahwa perjumpaan yang baik harus ditutup dengan akhiran yang baik. Namun untuk menutup akhiran yang baik pada kesempatan kali ini, saya ajukan satu pertanyaan kembali sebagai penutup terakhir. Dalam 1 tahun menjabat ke depan, tentunya ada berbagai macam hambatan yang akan menjadi penghambat kepada Pak Pres dan Bu Pres. pastinya. Karena memang ibarat jalan saja, jalan tidak mulus lurus, ada tanjakan dan ada kubangan di sana. Utamanya Unira hari ini yang saya perhatikan dari semenjak saya masuk ke Unira ini sudah mulai lenyap panggung-panggung kritik, panggung-panggung aksi yang menjadi ruh daripada mahasiswa. Sehingga dengan artian gerakan yang dilakukan ke depan ini merupakan gerakan yang memang benar untuk membawa Unira ke depan semakin maju. Sehingga wadah apa yang akan diberikan oleh Presiden mahasiswa dan Bu Presiden mahasiswa untuk bagaimana gerakan-gerakan mahasiswa, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Eko Prasetyo dalam bukunya, bahwa mahasiswa itu di samping menjadi kaula akademis yang kritis, harus mampu memberikan kritikan yang konstruktif, sehingga ruh daripada aktivisme mahasiswa di kampus ini benar-benar ada. Nah, menyikapi hal itu, apabila ke depan ada berbagai macam gencatan dari mahasiswa, utamanya Pak Pres dan Bu Pres ini akan menjadi orang tua bagi kita, betul sekali. akan menjadi orang tua bagi kita. Betul Sehingga bagaimana proses klarifikasi terhadap gerakan tersebut dan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Presiden mahasiswa dan Bu Wapres ini apa? Ini ya mungkin kita akui bersama bahwa hari ini kan ruang lingkup mahasiswa, nilai kritis mahasiswa sepertinya sudah mengalami penurunan. Dan aksi di jalanan, turun jalan itu kan kalau dulu itu dijadikan hal yang paling ditakuti oleh pemerintah. Ya, tetapi hari ini kita melihat bahwa media, bagi saya ini media itu merupakan salah satu negara terbesar di dunia. Karena kita itu aksesnya lebih mudah, tidak ada pembatasan untuk berkomunikasi di sana. Sehingga yang paling ditakuti oleh pemerintah di dalam membangun nilai kritis mahasiswa itu adalah memanfaatkan media terlebih dahulu.
kita kembali pada kesadaran masing-masing. Mahasiswa ini sebagai penengah dari masyarakat, penyambung lidah masyarakat, penyambung lidah rakyat. Kalau kita itu sudah bersikap bodoh amat terhadap lingkungan sosial kita, tidak adaptif, tidak bisa beradaptasi dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, maka kita itu kalah terhadap gerakan-gerakan yang dibangun di luar mahasiswa. Kita tahu sendiri kan, gerakan-gerakan lebih kuat ketimbang gerakan mahasiswa. Karena ini yang sangat disayangkan, nilai kritis mahasiswa. Karena kebanyakan mahasiswa itu yang terpenting kuliah dulu, habis kuliah kita lulus, udah nikah, habis itu punya anak ya sudah. Dan tetapi ada tanggung jawab besar yang perlu kita perhatikan di sana, yaitu tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Iya, tentunya untuk memberikan solusi yang solutif terhadap masyarakat, tidak hanya cukup dengan menyampaikan berbagai aspirasi dari masyarakat terhadap atasan, melainkan kita konteksnya terlebih dahulu dalam lingkup kampus. Dengan adanya tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, feel yang ada pada pengabdian itu ialah bagaimana diri kita ini mampu menjadi pelebur lara bagi setiap masyarakat yang mempunyai kegandrungan dan kesengsaraan. Nah, mengingat hari ini Universitas Madura itu merupakan kampus yang berada di bawah naungan kementerian, utamanya di bawah naungan Kemendikbudristek, bahwa Universitas Madura ini juga menggandrungi kampus Merdeka. Ya, salah satu poin dari adanya program kampus Merdeka itu ialah menyiapkan mahasiswa untuk bagaimana selepas lulus dari kampus dia mampu menjadi, bukan hanya itu, mampu menjadi aktor yang mengendalikan industri. Sehingga ketika saya mendengar hal itu, ada satu pertanyaan kembali yang ingin saya sampaikan. Karena sering ya kita jumpai ketika teman-teman mahasiswa itu lulus dari kampus, bukan lantas mengentaskan pengangguran, melainkan memperbanyak data pengangguran. Sehingga saya sangat yakin dengan adanya program Kampus Merdeka ini, yang nantinya saya harap Presiden mahasiswa dan Wakil Presiden mahasiswa mampu memberikan inovasi terhadap program itu, agar mahasiswa Universitas Madura hari ini mampu dan bisa sebagaimana apa yang diinginkan oleh kementerian, yaitu selepas kuliah dia mampu dan bisa terjun dalam ranah industri. Kira-kira dalam mempersiapkan hal itu, contoh nih, kalau di Unira kan ada fakultas ekonomi yang tentunya akan bergelut dalam dunia bisnis, kewirausahaan, dan yang lainnya, entrepreneur dan yang lainnya. Yang hukum larinya ke advokat. Sehingga dengan adanya berbagai macam program studi di Unira dan adanya program Kampus Merdeka, apa yang akan dilakukan oleh Presiden mahasiswa dan Wakil Presiden mahasiswa untuk bagaimana menyokong integritas mahasiswa Universitas Madura agar mampu menjawab tantangan industri. Saya di sini ingin menjawab. Pertama, banyak mahasiswa Unira ini yang belum tahu akan program yang diberikan oleh Kemendikbud. Mungkin dari angkatan pertama itu, dari angkatan saya yang awalnya mengikuti kampus mengajar, kemudian pertukaran mahasiswa. Saya sempat berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa yang ada di beberapa fakultas yang katanya mereka itu tidak tahu akan informasi tersebut. Nah, mungkin yang pertama kita akan mengadakan suatu acara seperti sosialisasi, di mana sosialisasi itu akan mencakup semua mahasiswa yang ada di Unira. Entah itu kita melalui BEM-BEM yang ada di fakultas, di mana hal tersebut akan memperkenalkan beberapa program yang diberikan oleh Kemendikbud. Nah, dan di sana mereka akan memilih program yang sesuai dengan prodinya masing-masing. Karena program Kemendikbud di sini tidak hanya ada kampus mengajar atau pertukaran saja, tetapi ada program yang di sana langsung terjun ke lapangan. Seperti halnya ada pejuang muda, terus ada juga magang seperti itu. Dan dari situ mahasiswa tidak hanya stuck belajar di Universitas Madura, bisa belajar pertukaran mahasiswa dalam negeri, juga luar negeri, seperti itu. Dan ilmu-ilmu yang didapatkan di dalam kelas seperti jurusan yang ada prakteknya seperti pertanian. Nah, di sana mereka bisa mengimplementasikan teori yang sudah diajarkan di dalam kelas. Seperti itu.
karena Bu Wapresnya ini kan sudah Dua program. Dua program ya. Berarti ngajar ya. benar apa yang di awal saya katakan, integritas dari keduanya ini sudah sangat pas. Dalam konteks hukum ada Pak Pres yang siap menjawab, ya kan? Dalam konteks edukasi dan yang lainnya ada Bu Wapres yang tentunya pengalaman. Pernah juga saya membaca ya biodata dari Bu Wapres itu pernah menjadi duta kampus, sehingga sering mempromosikan Unira, sering memberitahu terhadap masyarakat, terhadap teman-teman mahasiswa yang baru lulus semasa SMA bahwa Unira itu bukan hanya secara kuantitas yang banyak, tapi kualitasnya juga sangat muncul. Jadi Kira-kira untuk pengalaman tidak usah dilanjutkan kembali. Mungkin karena waktunya sudah terlalu larut nih Kak. Kalau memang masih seru bincang-bincangnya lanjutkan di kopi. Bisa diadakan podcast kedua nih nanti. Oh iya, barangkali ya. Biar kayak film-film BTS ada seriesnya. Bersambung dulu ya Kak. Iya. Cuman untuk menutup perjumpaan kita kali ini, kita butuh sekedar penyampaian sebagai konklusi dari kedua closing statement. Iya. Dari kedua pasangan hari ini yang menjadi orang tua kita di Universitas Madura. Silakan Pak Pres dan Bu Wapres. Ya, jadi sebagai penutup dari dialog kami hari ini, sharing-sharing kami hari ini, harapan besar kami ke depannya, kami tetap komitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mahasiswa, terutama di dalam bidangnya masing-masing, dan tentunya itu tetap melalui perkembangan digital. Tetapi kami tidak mungkin bisa melakukan atau menjalankan program-program itu tanpa ada dukungan dari teman-teman mahasiswa. Jadi kolaborasi dan partisipasi mahasiswa itu sangat kami inginkan, baik itu sifatnya kritikan, saran maupun masukan. Itu saja. Iya. Bu Wapres ini kan. Bu Wapresnya. Yang mungkin sudah terwakili nggak? Oh iya siap. Wakil. Iya. Satu cuman yang ingin saya sampaikan. Pertama, satu tapi bercabang ya. Iya. Biasa. Pertama, ucapan terima kasih kepada Pak Pres dan Bu Wapres mahasiswa Universitas Madura yang sudah menyempatkan waktunya menghadiri undangan dari kami. Iya, betul. Tim podcaster LPM Semesta yang nantinya akan menjadi corong informasi terhadap mahasiswa Universitas Madura pada khususnya. Itu yang pertama. Yang kedua, semoga dari apa yang sedari tadi kita bicarakan, program yang akan digusung ini nantinya menjadi suatu program yang mampu membawa Universitas Madura bukan hanya maju di tingkat regional, bahkan dalam tingkat nasional ataupun internasional sekalipun. Universitas Madura tetap mempunyai nilai jual. Bukankah seperti itu, Mbak Dalis? Betul banget. Saya rasa cukup ya, teman-teman. Dan untuk teman-teman kalau ingin bertanya atau mau memberikan ide untuk kami untuk podcast selanjutnya, silahkan di komen di bawah ya. Jangan lupa. Iya, ini lagi ya. Jangan lupa biar teman-teman bisa menganalisa integritas dari kedua pasangan yang ada pada sisi kita hari ini. Bisa mungkin diberitahukan nama Instagram agar nanti betul sekali. Misal nih ada teman-teman mahasiswa Universitas Madura yang ingin tahu dan ingin kenal kepada Pak Pres maupun Bu Wapres, bahkan bukan hanya kenal sepintas, kenal mendalam pun enggak apa-apa. Betul. Iya. Mungkin nanti bisa ditaruh di kolom deskripsi saja. Iya. Mungkin ada di bawah ya, silahkan dilihat saja ya. Iya. Mungkin terima kasih banyak teman-teman untuk yang menonton podcast kami hari ini. Jika kalian mempunyai tema atau ingin mengangkat siapa yang akan menjadi narasumber kami selanjutnya, silahkan di komen di bawah ya. Terima kasih, selamat siang semuanya. Iya, satu lagi jangan lupa subscribe, like dan komen. Apa? Subscribe. Tak kirain subrek. Ya, kami pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.